Investor asing mencatatkan aksi beli bersih net foreign buy pada saham-saham perbankan, tambang, dan consumer goods sepanjang pekan ini. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, IHSG ditutup di level 8.163,88 atau turun 1,30% dalam sepekan. Meski melemah, investor asing tercatat membukukan net buy di pasar reguler senilai 2,17 triliun rupiah. Saham PT Bank Sentral Asia Tbk, BB, menjadi incaran utama dengan nilai beli bersih mencapai 1,61 triliun rupiah di pasar reguler. Diikuti oleh PT Barito Renewables Energy Tbk Brand sebesar 286,63 miliar rupiah. Dan PT Telkom Indonesia Persero Tbk TLKM senilai 198,99 miliar rupiah. Saham bank besar lainnya, PT Bank Mandiri Persero Tbk BMRI, juga tak luput dari aksi beli asing. Dengan nilai 138,60 miliar rupiah, harga saham BMRI terkerek 3,74% sepekan. Selain sektor keuangan, saham tambang juga menarik minat investor asing. PT Merdeka, Copper Gold Tbk MDKA, diborong senilai 185,75 miliar rupiah, dengan kenaikan harga 9,91% dalam sepekan. Aksi beli juga terlihat pada saham PT Adaro Andalan Indonesia Tbk AAD, sebesar 155,99 miliar rupiah. PT Bumi Resources Minerals Tbk, BRMS, 152,26 miliar rupiah. Dan PT Vale Indonesia Tbk, Inco, 68,14 miliar rupiah, yang naik 12,83% dari sektor consumer goods. PT Unilever Indonesia Tbk UNVR mencatatkan net buy 136,93 miliar rupiah, naik 1,98% dalam sepekan. Saham retail PT Sumber, Alvaria Trijaya Tbk, AMRT, juga dibeli asing senilai 82,84 miliar rupiah, meski terkoreksi 7,8%. Saham teknologi raksasa turut menarik perhatian, seperti PT Goto Gojek Tokopedia Tbk Goto dengan beli bersih 74,19 miliar rupiah dan kenaikan harga 9,09%. Pengamat pasar modal Michael Yeo menilai tren akumulasi asing di saham blue chip tradisional belakangan ini menunjukkan optimisme terhadap prospek ekonomi domestik. Saat ini investor asing terlihat mengakumulasi beberapa saham blue chip klasik seperti BBC, TLKM, Asita, UNVR, dan JPFA, ujar Michael, Kamis 30 Oktober 2025. Menurut Michael, pergerakan tersebut juga meluas ke sejumlah saham komoditas. Ia menambahkan, pola ini menandakan adanya persiapan atau respons positif terhadap kondisi ekonomi di dalam negeri. Terlihat juga dalam beberapa akumulasi di saham komoditas seperti BER, ANTM, MDKA, dan UNTR, menyusul beberapa kebijakan agresif yang dilakukan oleh Menkeu dalam mendorong ekonomi, tuturnya. Dari perbankan Big Cap, saham BBCA ditutup menguat 1,52% di level Rp8.325 per saham. Saham BMRI ditutup menguat 2,31% di level Rp4.430 per saham. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali menguat signifikan dengan mencatatkan rekor intraday dan penutupan tertinggi sepanjang masa. Penguatan IHSG ditopang saham perbankan Big Caps yang kembali bergairah usai koreksi di perdagangan sebelumnya. Dikutip dari papan perdagangan Bursa Efek Indonesia, indeks harga saham gabungan kembali mencatatkan kenaikan signifikan di Kamis ditutup melesat 1,49% di level 8.274,35 di perdagangan Kamis dan merupakan level penutupan tertinggi sepanjang masa. Tidak hanya itu, secara intraday IHSG sempat menyentuh level tertinggi sepanjang masa di 8.292,888 dan mencoba mendekati level 8.300. Sektor yang naik paling tinggi sektor properti dan real estate melesat 3,65%, sektor barang konsumer primer melaju 2,07%, dan sektor transportasi logistik menguat 1,85%.
Sektor barang konsumer non-primer naik 1,81%, infrastruktur terapresiasi 1,66%, sektor perindustrian naik 1,64%, sektor keuangan menguat 1,52%, dan sektor barang baku melaju di 1,29%. Penguatan IHSG ditopang saham-saham perbankan Big Caps yang kembali bergairah dan beberapa saham blue chip yang menguat signifikan. Dari perbankan Big Caps, saham BBCA ditutup menguat 1,52% di level Rp8.325 per saham. Saham BMRI ditutup menguat 2,31% di level Rp4.430 per saham. Saham BBRI ditutup menguat 3,24% di level Rp3.820 per saham. Saham BBNI ditutup melesat 5,21% di level Rp4.240 per saham. Dari infrastruktur, telekomunikasi Telkom ditutup melesat 6,67% di level Rp3.360 per saham. Dan saham konglomerasi ASI ditutup menguat 2,43% di level Rp6.302. Ya, untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung bersama Mas Christian Sitorus, Research MNC Sekuritas. Selamat pagi, Mas Christian. Halo, selamat pagi Mas. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Plus. Mas Christian, semoga sehat selalu. Kalau kita bicara mengenai pergerakan dari IHSG yang menguat cukup signifikan, yang mencapai rekor intraday terbaru, apa sebetulnya yang menjadi penopang ataupun faktor utama menguatnya IHSG kemarin, Mas Christian? Oke, kalau misalnya kita lihat ya, ISG kemarin kan ditutup di 1,49% ya, ke level 8.274. Nah, tercatat juga di situ net buy-nya itu udah mulai kembali itu di sekitar 120 miliar nih. Dan ini membalikan koreksi tajam. Nah, kalau misalnya kita lihat sebenarnya kenaikan ini bersifat broad base ya. Dengan itu tercatat ada sekitar 405 saham itu menguat dan nilai transaksi itu juga tercatat 16,4. Nah, ini menunjukkan adanya technical rebound nih, disertai dengan akumulasi dari para investor, baik itu retail dan juga institutional investor. Nah, indeks juga kita lihat menguat di tengah bursa Asia lainnya yang ditutup cukup bervariasi ya, didorong oleh rilis data M2 money supply itu yang tumbuh 8% di September kemarin, dan juga ini kan udah akan masuk ke third Q 2025 result ya, dan ini ekspektasinya yang cukup solid nih dari emiten-emiten, khususnya emiten-emiten big caps ya. Dan mungkin penguatan ini juga merefleksikan itu adanya bargain hunting ya pasca koreksi dari beberapa hari berturut kemarin nih, di mana investor shifting dari saham-saham yang technical kembali ke saham-saham fundamental dan memainkan valuasi yang cukup menarik lah. Kita bisa bilang valuasinya cukup terdiskon lah untuk saham-saham berfundamental itu saat ini.